Siapa yang record ya? Record upload ke Zoom. Upload ke YouTube. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan teman-teman semua, perkenalkan saya Indra, moderator dari kelompok 5, di mana pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 akan membahas materi mengenai teori-teori belajar IPA dan keterampilan proses IPA. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu saya Indra sebagai moderator, selanjutnya ada Kurnia Noviani, selanjutnya ada Mardatila, dan selanjutnya ada Mila Mariani. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu kepada Kurnia Noviani. Kepada Kurnia Noviani dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Kurnia Noviani akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu teori-teori belajar dan keterampilan proses IPA. Yang pertama ada teori-teori belajar IPA. Nah, di sini saya menjelaskan tentang teori belajar IPA terbagi menjadi 4. Yang pertama teori Brunner, teori belajar Gane, teori belajar Piaget, teori belajar Asubel. Adapun keterampilan proses IPA, yang pertama ada pengertian keterampilan proses IPA. Pentingnya keterampilan proses IPA, pengelompokan keterampilan proses IPA. Slide selanjutnya. Nah, teori belajar R. Yang pertama ada teori Brunner. Slide selanjutnya. Teori Brunner. Brunner menganggap belajar dan persepsi merupakan suatu kegiatan pengolahan informasi yang menemukan kebutuhan-kebutuhan untuk mengenal dan menjelaskan gejala yang ada di lingkungan kita. Kegiatan ini meliputi pembentukan kategori-kategori atau konsep yang dihasilkan melalui pengabstraksian dari kesamaan kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman. Suatu konsep merupakan suatu kategori. Dikatakan demikian karena kategori atau konsep merupakan perwakilan benda atau kejadian yang mempunyai persamaan. Misalnya, konsep burung. Burung adalah suatu kategori yang mewakili binatang yang mempunyai bulu, sayap, 2 kaki, dan paruh. Dengan demikian, kategori dapat pula dipandang sebagai ketentuan atau hukum. Menurut Amalia Saprianti 2014. Selanjutnya. Ada 3 tahap penampilan mental yang dikemukakan oleh Brunner, yaitu yang pertama tahap penampilan enaktif sejajar dengan tahap sensori motor, yakni mengembangkan keterampilan motorik dan kesadaran dirinya dengan lingkungannya. Yang kedua, ada tahap penampilan ikonik sejajar dengan tahap pre-operasional, yakni pada tahap ini penampilan mental anak sangat dipengaruhi oleh persepsinya. Adapun tahap yang ketiga, tahap penampilan simbolik sejajar dengan tahap operasi logis atau formal, yakni inti dari tahap penampilan simbolik ini adalah pengembangan keterampilan berbahasa dan kemampuan untuk mengartikan dunia luar dengan kata-kata dan idenya. Selanjutnya.
Penerapan model belajar Brunner dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Dalam penerapannya, dalam proses pembelajaran di kelas, Brunner mengembangkan model pembelajaran penemuan. Model ini pada prinsipnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh informasi sendiri dengan bantuan guru dan biasanya menggunakan barang yang nyata. Peranan guru dalam pembelajaran ini bukanlah sebagai seorang pemberi informasi, melainkan seorang penuntun untuk mendapatkan informasi. Adapun cara pembelajaran IPA di sekolah dasar berdasarkan model Brunner, yang pertama, guru harus mempunyai cara yang baik untuk tidak secara langsung memberikan informasi yang dibutuhkan oleh siswa. Model pembelajaran ini mempunyai banyak manfaat, antara lain, yang pertama, pembelajar atau siswa akan mudah mengingat materi pembelajaran apabila informasi tersebut didapatkan sendiri, bukan merupakan informasi perolehan. Yang kedua, apabila pembelajar telah memperoleh informasi, maka dia akan mengingatnya lebih lama. Slide selanjutnya. Teori belajar Gane. Menurut teori ini, ada beberapa ciri penting tentang belajar, yaitu belajar itu merupakan suatu proses yang dapat dilakukan manusia. Yang pertama, belajar menyangkut interaksi antara pembelajar, orang yang belajar, dan lingkungannya. Yang kedua, belajar telah berlangsung bila terjadi perubahan tingkah laku yang bertahap cukup lama selama kehidupan orang itu. Selanjutnya, ada 5 taksonomi Gane tentang hasil-hasil belajar meliputi. Yang pertama ada informasi, verbal information. Yang kedua ada keterampilan intellectual skill. Yang ketiga ada strategi kognitif atau defiance strategis. Yang keempat sikap-sikap. Yang kelima, keterampilan atau motor skill. Selanjutnya, model mengajar menurut Gane ini meliputi 8 langkah yang sering disebut kejadian-kejadian instruksional. Yang meliputi yang pertama mengaktifkan motivasi. Yang kedua, memberi tahu pelajar tentang tujuan-tujuan belajar. Yang ketiga, mengarahkan perhatian. Yang keempat, merangsang ingatan. Yang kelima, menyediakan bimbingan belajar. Yang keenam, meningkatkan retensi. Yang ketujuh, membantu transfer belajar. Selanjutnya, mungkin sekian materi dari saya, moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Baiklah, mungkin itulah penyampaian teori menurut saudari Kunia tadi mengenai teori Maaf sebelumnya, mungkin itulah penyampaian teori dari Kurnia Noveni tadi mengenai teori Brunner dan Gane. Selanjutnya kita masuk ke teori Piaget dan Assemble, di mana akan disampaikan oleh saudari Mila Mariani. Kepada Mila Mariani dipersilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya akan melanjutkan tentang teori Piaget. Nah, menurut Piaget, belajar adalah suatu proses yang aktif, konstruktif, berorientasi pada tujuan. Semuanya bergantung pada aktivitas mental peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan dari guru sesuai dengan perkembangan peserta didik.
Nah, ada 4 tahapan perkembangan mental anak secara berurutan menurut teori Piaget ini di antaranya adalah tahap pertama yaitu sensori motor, perkiraan usianya 0 sampai 2 tahun, dengan ciri khusus kecerdasan motorik atau gerak, dunia atau benda yang ada adalah yang tampak tidak ada bahasa pada tahap awal. Nah, tahap kedua yaitu pre-operasional, perkiraan usianya 2 sampai 7 tahun. Ciri khususnya berpikir secara egosentris, alasan-alasan didominasi oleh persepsi lebih banyak intuisi daripada pemikiran. Daripada pemikiran logis, belum cepat melakukan konsentrasi. Nah, tahap yang ketiga yaitu konkret operasional. Perkiraan usianya 7 sampai 11 atau 12 tahun. Dengan ciri khusus dapat melakukan konservasi logika tentang kelas dan hubungan pengetahuan tentang angka, berpikir terkait dengan yang nyata. Nah, tahap yang keempat yaitu formal operasional dengan perkiraan usianya 7 sampai 11 atau 12 tahun, 14 tahun atau 15 tahun. Nah, dengan ciri khusus pemikiran yang sudah lengkap, pemikiran yang proporsional, kemampuan untuk mengatasi hipotesis perkembangan idealisme yang kuat. Nah, di sini menurut Piaget ada sedikitnya 3 hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam merancang pembelajaran di kelas, terutama dalam pembelajaran IPA. Yang pertama, seluruh anak melewati tahapan yang sama secara berurutan. Kemudian anak mempunyai tanggapan yang berbeda terhadap suatu benda atau kejadian. Dan apabila hanya kegiatan fisik yang diberikan kepada anak, tidaklah cukup untuk menjamin perkembangan intelektual anak. Nah, selanjutnya ada cara pembelajaran IPA di SD berdasarkan teori Piaget. Nah, mulailah dari hal-hal yang konkret, yaitu kegiatan aktif mempergunakan panca indera dengan benda nyata atau konkret. Nah, penata awal, yaitu suatu informasi umum mengenai apa yang akan diajarkan, agar murid mempunyai kerangka kerja untuk mengasimilasikan informasi baru ke dalam struktur kognitifnya. Yang kedua, pergunakanlah kegiatan yang bervariasi karena murid mempunyai tingkat perkembangan kognitif yang berbeda dan gaya belajar yang berlainan. Nah, yang ketiga, guru harus selalu memperhatikan pada setiap siswa apa yang mereka lakukan. Apakah mereka melaksanakan dengan benar? Apakah mereka tidak mendapatkan kesulitan? Nah, yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menemukan sendiri jawabannya. Sedangkan guru harus selalu siap dengan alternatif jawaban bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, dan yang terakhir, pada akhir pembelajaran, guru mengulas kembali bagaimana siswa dapat menemukan jawaban yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu teori Ausubel. Nah, Ausubel adalah seorang ahli psikologi kognitif. Inti dari teori belajarnya adalah belajar bermakna. Bagi Ausubel, belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Nah, peristiwa psikologis belajar bermakna menyangkut asimilasi informasi baru ke dalam pengetahuan yang telah ada dalam struktur kognitif seseorang. Nah, dalam penerapan di IPA SD, Ausubel membuat peta hierarki konsep-konsep di mana konsep-konsep yang bersifat umum berada di puncak hierarki dan semakin ke bawah konsep-konsep diurutkan lebih khusus. Hal tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Ausubel, yaitu yang pertama, pengatur awal. Pengatur awal dapat digunakan untuk membantu mengaitkan konsep yang lama dengan konsep yang baru yang lebih tinggi maknanya. Nah, selanjutnya prinsip diferensiasi progresif. Dalam diferensiasi progresif, konsep-konsep yang diajarkan dimulai dengan konsep-konsep yang umum menuju konsep-konsep yang lebih khusus. Nah, selanjutnya ada prinsip rekonsiliasi integratif.
Dalam rekonsiliasi integratif, konsep-konsep atau gagasan-gagasan perlu diintegrasikan dan disesuaikan dengan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, mungkin hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya, Saudari Mila Mariani. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai keterampilan proses IPA, di mana akan disampaikan oleh Saudari Tila. Kepada Mardatila dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang keterampilan proses IPA. Menurut Sumanto Usman, tahun 2010, halaman 93, keterampilan proses IPA adalah keterampilan intelektual yang dimiliki dan digunakan oleh para ilmuwan dalam meneliti fenomena alam. Selanjutnya, menurut Muhammad Iskandar Esrini, tahun 1997, halaman 5, keterampilan proses IPA adalah keterampilan yang dilakukan oleh para ilmuwan, diantaranya adalah mengamati, mengukur, menarik kesimpulan, mengendalikan variabel, merumuskan hipotesis, membuat grafik dan data tabel, membuat definisi operasional, dan melakukan eksperimen. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan proses adalah pendekatan yang menekankan penggunaan keterampilan memproseskan perolehan dalam pembelajaran atau keterampilan yang mengendalikan variabel, merumuskan hipotesis, membuat grafik dan data tabel, membuat definisi operasional, dan melakukan eksperimen. Selanjutnya, pentingnya keterampilan proses. Yang pertama, pengubahan ide-ide ke arah yang lebih ilmiah dengan fenomena yang lebih cocok tergantung pada cara dan pengujian yang digunakan. Pengujian digunakan ini berhubungan erat dengan penggunaan keterampilan proses. Selanjutnya, pengembangan dalam IPA tergantung pada kemampuan melakukan keterampilan proses dalam perilaku ilmiah. Itulah sebabnya mengapa pengembangan keterampilan proses mendapat perhatian. Selanjutnya, peranan keterampilan proses sangat besar dalam pengembangan konsep-konsep ilmiah. Slide selanjutnya. Selanjutnya, pengelompokan keterampilan proses. Ditinjau dari tingkat kerumitan dalam penggunaannya, keterampilan proses IPA dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu keterampilan proses dasar, yaitu keterampilan proses dasar atau basic skill, dan keterampilan proses terintegrasi. Menurut Wasi Josodiro tahun 2010 halaman 28. Menurut Glenn Sensi Skill Handbook, keterampilan proses sains dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, pengorganisasian informasi. Yang kedua, berpikir kritis. Yang ketiga, mempraktikkan proses-proses sains. Yang keempat, mempresentasikan dan menggunakan data. Demikian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari Saudari Mardatila. Untuk materi selanjutnya yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai aspek keterampilan proses yang dikembangkan untuk siswa SD pada GBPP IPA kurikulum 1994, di mana terdiri dari 8 aspek. Aspek yang pertama yaitu mengamati, di mana mengamati ini merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Proses mengamati ini nantinya dapat dilakukan dengan menggunakan indera kita, baik itu indera penglihatan, indera penciuman, indera raba. Tetapi misalnya termometer, timbangan, atau mikroskop.
Aspek yang kedua yaitu menafsirkan. Menurut Blencio James Skill Handbook, menafsirkan ini merupakan menjelaskan atau merupakan sesuatu pengertian, baik berupa benda, peristiwa, atau hasil pengamatan yang telah dilakukan. Pengamatan ini berulang terhadap beberapa objek dan peristiwa dengan tafsiran yang relatif sama, di mana akan menghasilkan pola-pola tertentu. Oleh karena itu, keterampilan menafsirkan ini merupakan hasil pengamatan yang sangat mendukung pengambilan keputusan atau sebuah kesimpulan. Aspek yang ketiga yaitu meramalkan. Dengan ditemukannya gejala keteraturan, maka diharapkan siswa dapat meramalkan pola-pola berikutnya yang akan dilakukan. Meramalkan sesuatu yang akan terjadi bisa saja dilakukan dengan mengubah cara pengamatan. Keterampilan meramalkan ini merupakan keterampilan yang sangat penting dimiliki. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nantinya. Aspek berikutnya itu menggunakan alat dan bahan, di mana keterampilan menggunakan alat dan bahan ini sangat mendukung terhadap hasil percobaan yang akan diperoleh nantinya. Pengukuran alat dan bahan selama percobaan berlangsung akan menambah pengalaman belajar peserta didik. Pengalaman menggunakan alat merupakan pengalaman konkret peserta didik selama proses belajar. Aspek berikutnya ialah mengelompokkan atau mengelompokkan, di mana mengelompokkan ini merupakan suatu proses pemilihan objek dan perbedaan sifat atau ciri-ciri dari suatu objek atau peristiwa. Kegiatan mengelompokkan ini dapat berupa mencari persamaan atau perbedaan dengan cara membandingkan suatu objek dengan objek lainnya, atau bisa saja suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Aspek berikutnya ialah menerapkan konsep. Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap penerapan konsep ini diantaranya ialah dengan menghubungkan konsep yang satu dengan yang lainnya, mencari konsep-konsep yang berhubungan, atau membedakan konsep satu dengan konsep yang lainnya, membuat dan menggunakan tabel, membuat dan menggunakan atau mengaplikasikan konsep dalam kehidupan kita sehari-hari. Aspek berikutnya ialah mengkomunikasikan. Keterampilan mengkomunikasi sangat penting dimiliki oleh setiap orang, termasuk peserta didik, karena hal ini berkaitan dengan proses penyampaian informasi atau data-data, baik secara tertulis ataupun secara lisan nantinya. Bentuk komunikasi yang baik ini ialah yang dapat dipahami dan dimengerti serta diterima informasinya. Kegiatan yang termasuk keterampilan berkomunikasi ini diantaranya ialah menyajikan data dan informasi dalam bentuk lisan serta tulisan, menyajikan data dan informasi dalam bentuk baik itu dalam bentuk grafik, model, tabel, diagram, dan lainnya. Aspek berikutnya ialah mengajukan pertanyaan. Keterampilan mengajukan pertanyaan ini merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik setelah pelaksanaan pembelajaran. Jadi ini bukan pertanyaan, yaitu dengan cara menghadapkan peserta didik kepada masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Next slide. Berikut yaitu mengenai alasan tentang pentingnya keterampilan proses. Yang pertama yaitu dalam praktiknya apa yang dikenal dalam IPA merupakan hal yang tidak terpisah dari metode penyelidikan. Mengetahui IPA tidak hanya sekedar mengetahui materi ke-IPA saja, akan tetapi terkait pula dengan mengetahui bagaimana cara mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta untuk membuat satu penafsiran atau kesimpulan. Selanjutnya ialah keterampilan proses IPA merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan saja untuk belajar berbagai macam ilmu, tetapi juga dapat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk kita semua dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ialah
pengupahan ide-ide ke arah yang lebih ilmiah. Yang selanjutnya itu pengembangan pemahaman dalam IPA tergantung kepada kemampuan melakukan keterampilan proses dalam perilaku ilmiah. Dan yang terakhir yaitu peranan keterampilan proses sangat besar dalam pengembangan konsep-konsep ilmiah. Mungkin itulah penyampaian materi dari kami kelompok 5. Untuk itu kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu sesi penambahan materi. Untuk menambahkan materi mengenai tentang teori-teori keterampilan proses IPA. Persilakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan. Izin menambahkan, moderator. Dan dipersilakan Saudari Kurnia Nur Hidayah. Baiklah, terima kasih kepada Indra selaku moderator. Saya ingin menambahkan saya Kurnia Nur Hidayah dari kelompok 2 ingin menambahkan materi terkait peranan guru dalam mengembangkan keterampilan proses IPA. Yang pertama ada peranan umum. Secara umum peran guru terutama berkaitan dengan pengalaman. Mereka membantu siswa mengembangkan keterampilan proses IPA menurut Harlan tahun 1992. Sedikitnya terdapat 5 aspek yang perlu diperhatikan oleh guru dalam berperan mengembangkan keterampilan proses. Yang pertama, memberikan kesempatan untuk menggunakan keterampilan proses dalam melakukan eksplorasi materi dan fenomena. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil dan juga berdiskusi kelas. Tugas-tugas dirancang agar siswa berbagi gagasan, menjelaskan dan mempertahankan gagasan mereka sehingga mereka dibentuk untuk berpikir reflektif tentang hal-hal yang sudah dilakukannya, menghubungkan gagasan-gagasan dengan bukti dan mempertimbangkan orang lain untuk memperkaya pendekatan yang mereka rencanakan. Yang ketiga, mendengarkan pembicaraan siswa dan mempelajari produk mereka untuk menemukan proses yang diperlukan untuk membentuk gagasan mereka. Yang keempat, mendorong siswa mengulas atau mereview secara kritis tentang telah dilakukan. Yang kelima, memberikan teknik atau strategi ketepatan dalam observasi dan pengukuran. Misalnya teknik-teknik yang perlu dirinci dikembangkan dalam berkomunikasi. Yang kedua ada peranan khusus. Apabila seorang guru akan mengembangkan keterampilan proses, tentu hendaknya dia memperhatikan syarat-syarat tertentu, menyiapkan kondisi yang diperlukan. Yang pertama ada membantu mengembangkan keterampilan observasinya. Yang kedua membantu keterampilan klasifikasi. Yang ketiga membantu mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Yang keempat membantu mengembangkan keterampilan interpretasi. Yang kelima membantu mengembangkan keterampilan prediksi. Yang keenam membantu mengembangkan keterampilan berhipotesis. Yang ketujuh, membantu mengembangkan keterampilan menyelidiki. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan terkait peranan guru dalam mengembangkan keterampilan proses IPA. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penambahan materinya dari Saudari Kurnia Nur Hidayah. Selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman semua yang ingin menambahkan materi? Izin menambahkan materi, moderator. Ada Saudari Khairul Nisa, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Khairul Nisa dari kelompok 6 ingin menambahkan sedikit materi, yaitu pelaksanaan pembelajaran dalam melatihkan keterampilan proses. Menurut Jack, dalam bukunya tahun 2017, mengatakan bahwa guru dalam pelaksanaan keterampilan proses IPA disesuaikan dengan materi, waktu, dan kemampuan siswa. Pelaksanaan keterampilan proses IPA yang pertama yaitu memberikan kesempatan siswa untuk menggunakan keterampilan proses dalam setiap materi. Guru berperan penting mengarahkan siswa dalam pelaksanaannya. Dari semua pembelajaran, guru telah memberikan kesempatan siswa menggunakan keterampilan proses berupa mengamati, mengkomunikasikan, menyimpulkan, mengklarifikasi, dan memprediksi. Yang kedua, menyiapkan teknik yang luas untuk mengembangkan keterampilan proses. Pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Siswa diarahkan dalam proses menemukan pengetahuannya dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga,
Guru memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil maupun kelas sesuai dengan perencanaan yang disusun. Aktivitas siswa dalam pembelajaran diarahkan pada diskusi kelas melalui tanya jawab dan diskusi kelompok. Dan yang keempat, guru menelaah serta mempelajari keterampilan proses yang digunakan siswa untuk menyusunnya sesuai pada perencanaan. Guru belum melakukan penilaian terhadap keterampilan proses yang dilakukan siswa. Guru hanya sekedar mengecek hasil pekerjaan siswa yang berupa produk dalam setiap pembelajaran. Baiklah, itulah tambahan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penambahan materinya dari saudari Khairulisa. Mungkin untuk penambahan materi kita cukupkan. Teman-teman nantinya bisa menambahkannya di forum diskusi yang ada di learning. Dan langsung saja masuk pada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, kepada saudari Zulna Juwita, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Zulna Juwita dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja kelebihan dan kelemahan dari keterampilan proses IPA? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih saudari Zulna Juwita yang sudah bertanya. Bisa ditangkap pertanyaan ialah kelebihan dan kelemahan dari proses keterampilan IPA. Baiklah, terus selanjutnya kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya moderator. Ya, kepada Septiega, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator sebelumnya. Izin bertanya, apa saja kelebihan dan kekurangan terkait masing-masing teori belajar tersebut? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya dari Septiega. Dapat kita angkat pertanyaannya adalah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori yang sudah kami paparkan tadi. Selanjutnya kami persilahkan kepada teman-teman yang ada atau masih ingin bertanya. Izin bertanya moderator. Kepada Farah Ali Fatur, dipersilahkan. Baik, jadi kan tadi sudah dijelaskan definisi dari keterampilan proses, betapa pentingnya keterampilan proses IPA dan pengelompokannya. Nah, jadi terkait hal tersebut, saya ingin bertanya, bisakah penyaji menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan pendekatan keterampilan proses IPA tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih juga atas pertanyaan dari saudari Farah mengenai langkah-langkah dalam proses keterampilan IPA. Oke, untuk selanjutnya kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Tahu kita cukupkan saja 3 pertanyaan dulu. Berhubung waktu kita juga waktu Zoom kita sudah udah 3 pertanyaan aja kelompok ini. Oke Bu, baik Bu. Udah, jadi karena udah sholat isya dulu, jam 8 kita masuk lagi ya ke Zoom Ibu ya. Ya Bu. Sip, Bu. Nah, jadi di Zoom Ibu aja kita lanjut. Sip. Oke, sholat dulu ya. Ya Bu. Ya Bu. Yang bertanya tolong dibuatkan aja di grup WA pertanyaannya supaya yang lain juga bisa tolong jawab ya. Sip Bu. Ya Bu.